مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para sepuh, para bapak yang hadir pada malam hari ini, ketua DKM, Pak RW dan Pak RT, para penasehat, para sepuh-sepuhnya, para jemaah. Alhamdulillah kita mengkaji kembali ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kemarin kita mengenal tentang nisab emas dan perak. Sekarang kita akan membaca. Semoga Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan 3 bab biar cepat selesai. Ini tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisabuz zuru'i was thimar. Adapun nisabnya pertanian dan buah-buahan. Pertanian yang diambil zakatnya itu adalah pertanian yang bisa dijadikan makanan pokok. Selain bisa dijadikan makanan pokok, bisa bertahan lama. Jadi kalau tidak bisa bertahan lama, tidak. Buah-buahan hanya anggur dan kurma saja. Selain itu ada namanya buah mangga. Mangga termasuk buah bukan? Buah. Itu karena tidak bisa bertahan lama, karena tidak termasuk kepada apa yang disabdakan Rasulullah SAW, tidak perlu. Kalau itu dijadikan jual beli, masuk nanti kepada urudut tijarah, masuk kepada di dalam perdagangan. Nisabnya pertanian, kalau di Indonesia jagung, padi, yang biasa kita makan padi. Kalau di kampung kami, karena memang saya mulai kecil itu tidak pernah melihat padi, karena memang gunung Pak. Kalau tempatnya Bapak Hadi ini sawahnya, dengan sawah beda dengan saya. Saya gunung Pak. Kalau ke rumah saya dulu, tapi jangankan sampai naik mobil, naik kuda saja bisa jatuh Pak. Saking banyak batu-batunya. Ya mungkin orang-orang pertapa saja yang betah di rumah saya. Para bapak yang dimuliakan Allah, nisabnya beras atau pertanian atau jagung atau makanan pokok yang bisa bertahan lama adalah khamsatu ausukin. Khamsatu ausukin yaitu 5 ausuk. Nah, ini bahasa-bahasa takaran-takaran Timur Tengah. Minal was'i masdarun bima'nal jam'i, disebut dengan ausuk karena artinya terkumpul. Li'annal wasqa yajma'us soy'an. Ausuk ini terkumpulnya banyak sok. Kalau satu sok pernah dengar enggak panjenengan? Ketika panjenengan mengeluarkan zakat fitrah, itu kan satu sok. Berapa jenengan keluarkan? 2 kilo 2 kilo 7.
Ya, pendapat yang ini 2,5 kg ada. Tapi kita biasanya ambil yang 2,7 atau enggak sekalian ambil yang 3 kilo. 3 kilo. 1 sok. Kita ngitungnya kan satu sok itu 4 mud. 1 sok 4. Dulu pernah belajar kan ya. 1 mud itu 675 gram. 675 gram kali 4 berapa? 2,7. 675 2,7. Ya karena memang hitungan zakat seperti biasanya. Jadi yang kita keluarkan ketika zakat fitrah itu adalah berapa tadi? 2,7 dari hasil 4 mud. 1 mudnya segini ya, Pak. 675 gram. Sehingga berbeda-beda karena tangannya orang Arab dengan orang Indonesia dengan orang Turki berbeda-beda. Sehingga jadilah 2,5, jadilah 2,7, jadilah 3 dan sebagainya. Karena segini-segini. Kemudian dikonversi. Sama dengan ini. Yang sekarang kita bahas itu adalah 5 ausuk. 5 ausuk itu ternyata terdiri dari banyak sok. Dalam berapa sok? Ada 300 sok. 5 ausuk sama dengan 300 sok. 1 sok saja 2,7. Berarti 2,7 kali dikali 300. 1 sok itu sama 1 sok itu ini 1 sok itu 2,7 kilo. Kemudian 5 ausuk itu 300 sok. Berarti kan 300 sok kali 2,7 810. Itu zakat ketika panjenengan punya beras 810. Baik, kita bahas setelah ini. Kemudian wahiyah adapun ay al-khamsatu ausuqin 1600 radlil bil iraq. 5 ausuk itu adalah 1600 kati dengan ukuran Irak. Nah, kati lagi kita nggak paham juga. Itu bukan ukuran kita. Wa fi ba'di nusibil Baghdadi, dan di dalam kajian di dalam redaksi yang lain mengatakan itu adalah ukuran Baghdad, negara Baghdad. Wa mazada fa bihasabi apabila dan sesuatu yang lebih dari 810 tadi itu, Pak, maka tetap akan ada nilai zakat yang akan dibayar. 810, 815, 830 kilogram gitu kan? Kilogram. Alhamdulillah. Kemudian warithul Baghdadi 'inda Nawawi 128 dirhaman wa 4 asba'i dirhamin. 1 ritel Baghdad itu menurut Imam Nawawi adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham. Jadi kalau 1 ritel 1 kati
ukuran orang Baghdad itu sama dengan 128 lebih 4/7. Ini ukuran-ukuran orang Baghdad. Wafiha. Nah, ini sekarang kita kan tadi sudah tahu ukuran nisabnya adalah 810. Nah, wafiha, dan di dalam ay az-zuru' was-thimar, yaitu di dalam buah-buahan, di dalam tanam-tanaman, di dalam pertanian diwajibkan membayar zakat di dalamnya itu in suqiyat bima'is samai, jika disiram dengan air langit. Maksudnya air langit itu adalah wa huwal matar wa nahuhu, yaitu air hujan dan seumpamanya air hujan seperti air salju. Jadi kalau seumpamanya air itu dialiri dengan air yang gratisan, tidak perlu bayar, hujan, salju dan sebagainya yang turun dari langit, awisyaihi, atau air yang mengalir, maksudnya adalah wal ma'ul jari 'alal ardi. Yang dimaksud dengan syai, air mengalir tersebut adalah air yang mengalir di atas bumi bisababi saddin nahri, disebabkan jenengan menyumbat sungai. Nah, biasanya kan ada tuh sungainya disumbat, kemudian fayasya'adul ma'u, kemudian air itu naik ke tempat pertanian panjenengan kan, ala wajhil ardi, ke atas permukaan bumi. Fayashkiha, kemudian mengairinya, menyiraminya dengan air tersebut. Jadi kalau jenengan ternyata air yang untuk mengairi pertanian panjenengan itu dengan yang gratisan dari langit, terus dari bumi, air yang mengalir di sungai, kemudian jenengan hanya dikasih tanah, dikasih tutup, kemudian airnya naik sehingga pergi naik mengaliri tanah panjenengan, mengaliri sawah panjenengan, al-usyru, maka yang wajib dibayar oleh panjenengan itu adalah 1/10. Jadi kalau panjenengan tanpa biaya di dalam mendatangkan airnya, maka panjenengan itu dikenakan mengeluarkan 1/10 atau 10% ketika panjenengan itu tidak ada biaya untuk mengalirkan air. Bagaimana kalau pupuk? Itu pupuk nggak jadi hitungan, Pak. Di dalam pertanian tidak jadi hitungan. Jadi yang dihitung itu adalah air. Air itu menggunakan ongkos apa enggak, datang sendirinya. Kalau enggak datang sendirinya, kenanya 10%, 1/10. Wa in syukiyat bidulabin, apabila disiram dengan hewan, bidammidali wa fatihah, ada yang membaca bidulabin, ada yang membaca bidaulabin, ma yudhiru hal hayawan. Jadi biasanya ada hewan yang muter begini, Pak, pakai jasa hewan, kemudian gara-gara pakai jasa hewan yang muter, airnya datang. Pakai kincir angin kah, pakai kincir yang kemudian hewan lari-lari ya. Itu kan pakai jasa itu. Ada yang pakai jasa seperti itu dulu. Ya kalau sekarang pakai sanyo lah, pinjem ke orang seumpamanya, atau minjem orang ngangkutin seumpamanya. Kalau sudah seperti itu,
au syukiyat binatqin, atau disiram dengan siraman min nahri dari sungai, au bi'rin, atau dari sumber, bihayawanin dengan perantara hewan, kaba'irin au baqaratin, seperti unta atau sapi. Jenengan menggunakan jasa unta, jasa sapi, artinya menggunakan tenaga untuk mendatangkan air, menggunakan biaya untuk mendatangkan air itu, maka nisful usri, jenengan dikenakan ketika nyampe nisab tadi berapa? 810, maka dikenakan 5%, setengah dari nisful usri, separuh dari 1/10. Begitu Pak. Jadi panjenengan ketika air yang datang ke tanah panjenengan itu tanpa biaya, kalau pokok nggak jadi hitungan zakatnya Pak, yang jadi hitungannya adalah air. Ketika air jenengan tidak beli, maka 10%. Ketika jenengan air mendatangkan air ke jenengan itu harus menggunakan biaya, menggunakan unta, nyewa ini, nyewa orang, nyewa, maka jenengan dikenakan 5%. Wa fima syukiya bima isama'i wa dhulabi masalah sawa'un salasatu arba'il usri. Dan di dalam sesuatu yang disiram dengan langit, dengan hujan tadi, waktu labi, dan dengan hewan seumpamanya sama. Jenengan di tanahnya kadang pakai hujan, kadang pakai tenaga, pakai biaya dan sebagainya. Setengahnya pakai biaya, setengahnya untuk menghadirkan air pakai yang gratisan dari Allah seumpamanya. Maka berapa? Salah satu arba'il usri, maka yang harus dikeluarkan adalah 3/4 dari 1/10, sekitar 7,5%. Jadi yang panjenengan keluarkan, kalau setengahnya pakai gratisan, setengahnya pakai bayar, yang dikeluarkan 7,5. Cuma memang kalau dalam kitab, di dalam karangan Syekh Maksum itu Pak, beda-beda Pak. Ada kalau nisabnya beras itu yang kita tadi hitung itu 810, itu kalau kita 675 satu umutnya. Tapi kalau ke Maksum itu satu umutnya itu 679,79 kalau ke Maksum. Karena 5 kiblat kita dalam menentukan pertanian nisabnya itu kan 5 ausuk Pak. 5 ausuk. 5 ausuk itu adalah 300 sok. Nah, menentukan satu sok itu kita harus tahu satu mud. Satu mud itu berapa? Kalau kita sepakati tadi 675 gram. Tapi kalau ngikutin pendapatnya Kiai Maksum bin Ali Jombang, beliau itu sangat teliti sekali dalam menentukan takaran-takaran itu. Beliau mengatakan satu emut itu 679,79 gram. Coba kalau pinjam HP-nya. 679,79 kali 4 berarti 2 kilo 2 kilo kali itu berarti kan satu soknya udah ketemu, karena satu sok itu 4 mut.
Satu umurnya tadi kalau mengikuti Kiai Ali Jombang 679,79 gram. Untuk menentukan satu so itu panjenengan yang zakat bawa beras yang begitu itu satu so. Satu so itu berarti 2 kilo. Iya segitulah. 2719 dikali 300 itu kan satu sok. Sedangkan 5 usuk itu adalah 300 sok. 815,758 kilogram. Ini adalah pendapat Kiai Ali dalam kitab fikihnya, Kiai Maksum Ali Jombang. Itu kalau beras putih. Kalau kacang hijau, karena kacang hijau itu beda lagi Pak. Kacang hijau itu 780,036 kilogram dalam kitab beliau. Itu kalau ada siapa tahu jenengan punya pertanian kacang hijau. Ada juga nisabnya kacang tunggak 756,697. Nah, sepertinya di sini enggak bisnis itu. Nah, kita lanjut. Nah, itu sudah selesai. Artinya perbedaannya di sini hanyalah apabila panjenengan dalam pertanian itu minimal 815 kg atau 816 atau tadi ngitungnya 810 kg, malah ada yang lebih kecil. Kalau kita ngikutin Basnas, beras itu hanya 524 kg, itu sudah kena nisab Pak. Kalau kita ngikutin zakat tabelnya Basnas. Basnas Bekasi. Ketika panen menggunakan air yang mengalir itu 10%. Ketika menggunakan pengairatan buatan maka zakatnya ngambilnya 5%. Baik. Takut sampai habis karena masih ada 2 lagi. Wa tuqawwamu urudut tijarati. Nah, ini panjenengan. Wa tuqawwamu dan ditaksir harga, dihitung urudut tijarati, barang dagangan. Jadi panjenengan punya barang dagangan itu kapan dihitungnya barang dagangan yang jenengan punya? Alfamatnya, yang punya toko-toko kelontongnya, toko kelontong Maduranya dan sebagainya. Kapan itu? Inda akhiril hauli, ketika akhir tahun. Jadi akhir tahun itu harus ketika belanja Pak. Tidak boleh barang itu berbentuk uang Pak. Karena yang nanti itu yang dizakati itu adalah barang yang didagangkan itu. Yang dihitung bukan hanya hasilnya Pak, sampai ke modal-modalnya dihitung. Kalau urudut tijarah semua dihitung. Dari apa? Dari awal dia sudah niat untuk bertransaksi. Kalau kita baca di dalam kitab Taqrirus Syadidah, ketika di tengah perjalanan ternyata Alfamat atau warung Madura 24 jam itu kemudian dijual, dijadikan uang. Nah, dijadikan uang itu sudah batal Pak perhitungan zakatnya. Harus ketika dia dibelanjakan lagi mulai dari awal. Jadi jangan sampai semuanya terjual menjadi uang. Harus berputar. Urudut tijarah perdagangannya harus berputar. Kapan dihitungnya? Akhir tahun. Akhir tahun. Bimasturiyat bihi, dengan sesuatu yang dibelinya.
Artinya perhitungannya itu sesuai dengan awal pembelian dia. Kalau dia menggunakan dinar, maka ikutlah emas. Berarti nanti mengacunya adalah 85 kilogram. Kalau menggunakan perak, hitung dengan perak zakatnya. Tapi kita semua karena menggunakan uang, biasanya kita semua sudah terbiasa menghitungnya dengan menggunakan emas. Berarti kita kemarin disepakati kalau di Basnas itu kan 85 kilo. Tapi kalau kita mengikuti yang lebih hati-hati, NU itu 70 minimal kita punya 77 emas gram, kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Sawa'un kana samanu malit tijarati nisaban amla. Baik ketika jenengan hitung ternyata mencapai 1 nisab atau tidak, dihitung saja. Setelah dihitung akhir tahun ternyata nggak nyampe 1 nisab. 1 nisab artinya ketika jenengan dihitung dengan nilai emas, nilai uang tidak sampai seharga 85 kg. Kalau 85 kg berapa sekarang? Berapa? Dengan nilai 1 gramnya? Coba. Ya. Yang murni. 146. Ketika sudah punya 146, maka 146 nilai perdagangannya, kalau punya sembako, nilai perdagangannya baik yang berbentuk uang, tapi masih ada perdagangan, jangan sampai jadi uang semua, Pak. Uang sama perdagangan, karena ini perdagangan bukan simpanan, bukan deposito. Kalau deposito simpanan kan sudah masuk kepada emas yang kemarin. Maka kemudian kalau sudah masuk kepada 140 juta, jenengan 2,5% dikeluarkan 1 tahun akhir dari panjenengan akhir tahun, 1 tahun daripada panjenengan melakukan akad. Tidak boleh ada warisan di situ, tidak ada, tidak dihitung. Nggak masalah, Pak, nggak nyampe senisab nggak usah bayar zakat. Jadi jangan dihitung kalau harta warisannya. Jadi murni yang dibuat transaksi untuk dagang, panjenengan. Kalau seumpamanya jenengan beli untuk dikonsumsi sendiri, nggak usah dizakati. Tapi ketika jenengan nyampe rumah, kayaknya ini dijual enak, ini dibuat dagang, kayaknya banyak peminatnya, saya baru beli order kok banyak yang minta ke saya. Udahlah saya jual sekalian jadi bisnis. Sejak punya niat itu jenengan langsung dihitung. Ya kan, nggak tahu nasibnya orang mah. Dia hanya iseng-iseng mau beli dipakai sendiri, tahu-tahu banyak yang nawar, mana nih, akhirnya dia jual, buka toko. Nah kalau di dalam Basnas itu perhitungannya begini biasanya, modal ditambah laba ditambah piutang. Nah itu biasanya modal ditambah laba ditambah piutang, kemudian dikurangi hutang jatuh tempo, dikurangi kerugian. Nah baru diambil 2,5%. Itu kalau jenengan mau dagang. Kalau nggak ada yang mau dagang, ayo kita lanjut. Wa yukhraju min dzalika, dan dikeluarkan dari udud tijarah tadi, ba'da bulughi qimati mali tijarati nisaban. Dikeluarkan setelah sampai nilainya itu, nilai harta perdagangannya itu 1 nisab. Kalau enggak sampai 1 nisab, tidak perlu panjenengan keluarkan. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan? Rubul usri. Yang harus dikeluarkan adalah 1/10, 1/4 dari 1/10, yaitu 4/10 atau 2,5%. Itu minhu dari nisabnya. Jadi kalau
Ketika berdagang ternyata punya 150, punya nilainya sampai 200, ya siap-siap Pak. Bukan hanya labanya, bukan hanya profitnya yang harus dikeluarkan, tidak. Sampai yang dihitung itu sampai modal-modalnya panjenengan itu. Terus wa mastukhrija min ma'adinidz dzahabi wal fiddah, dan sesuatu yang dikeluarkan dari hasil eksploitasi tambang emas dan perak. Ternyata nggak ada nikel di sini. hanya cukup apa? Emas dan perak. Nikel belum keluar. Belum ada mobil listrik, jadi belum terjamah. Kalau sudah ada nilai tambang, yukhraju minhu, dikeluarkan dari sesuatu tersebut, in balagha nisaban, ketika sudah sampai 1 nisab. Rub'ul usri, dikeluarkan 2,5% fil hali, di saat seketika itu. Jadi kalau di dalam tambang itu panjenengan ketika sudah mencapai 1 nisab emas, kalau ngikutin emas 85%. In kana al-mustakhriju min ahli wujubiz zakat, jika yang mengeluarkan zakat itu dari ahli yang wajib membayar zakat. Kalau yang punya non muslim ya nggak usah bayar Pak. Kalau yang punya tambang emas ya orang Islam, orang yang merdeka, maka dia wajib membayar zakat. Tapi kalau yang punya non muslim nggak usah Pak. Terus wal ma'adinu, dan kata ma'adin ini jamu ma'dan bi fadlil kasriyah ismu li makanin. Ma'dan ini adalah nama bagi suatu tempat. Khalaqallahu ta'ala fi dzalika min mawati aw milki, Allah ciptakan di dalam tempat tersebut emas dan perak di tanah yang tak bertuan atau di tanah yang sudah ada pemiliknya. Jadi kemudian digali, ternyata banyak tumbuh emas. Biasanya di Banjarmasin. Banyak kaya-kaya, ada namanya Haji Hisyam ya. Naik pesawat kalau mau umroh pribadi. Wa ma yujadu minar rigas, kita nggak bisa punya tanah tambang, minimal kita siapa tahu punya yang ketiga yang ini Pak. Wa ma yujadu, dan sesuatu yang kita temukan, yang ditemukan minar rigas, dari harta rigas. Apa harta rigas? Wa wadafinul jahiliyati, yaitu yang dipendam, yang ditanam, yang disembunyikan oleh orang-orang jahiliyah. Wahia, adapun jahiliyah ini, wahia adapun jahiliyah ini al-halatu allati kana 'alaiha al-arabu qabla al-islam min al-jahl billah wa rasul sarail islam. Jadi orang-orang jahiliyah ini adalah kondisi di mana orang-orang Arab sebelum masuk Islam, dari bodohnya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, dan tidak mengenal syariat-syariat Islam. Nah, orang udah Isya belum? Belum. Jadi orang yang menemukan harta, yang mana harta ini ternyata harta pendaman, harta yang dipendam. Yang mendam orang-orang kuno, orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah. Ya siapa tahu Pak, kita kan pernah dengar dulu kan harta Soekarno atau apa, yang banyak yang nyari sapi koin-koinnya ya.
Kebetulan saya juga nggak nyari, termasuk yang tidak begitu percaya hal-hal yang begitu. Kalau mau dapat emas langsung ke toko emas. Tapi kalau jenengan ada yang percaya nggak apa-apa, itu tidak ada masalah. Namanya ikhtiar. Ketika percaya ikhtiar saja. Kalau kita karena memang tidak sezaman dengan Bung Karno, jadi tidak tahu, hanya tahu ceritanya saja. Nah, orang yang kemudian fafihi maka di dalam kewajiban rikas itu rikas al-khumusu, yaitu 1/5. 1/5 yang wajib dikeluarkan, Mbak, ketika panjenengan menemukan harta karun. Biasanya kita nyebutnya harta karun kan. Ya, ada nggak pernah kedengaran menemukan harta karun? Paling nemunya candi. Nemunya candi. Candi nggak bisa dijual beli, Pak, diambil negara. Pernah mendengar menemukan harta karun? Atau jenengan pernah, ya kalau cincin satu bukan harta karun masih, harta cincin, Pak Ustaz, ada cincin katanya setelah dilihat ke dukun bisa buat kebal. Nah, itu monggo panjenengan pakai. Tapi kalau nggak percaya ditaruh saja, Pak. Kalau percaya dipakai. Kalau nggak percaya disimpan saja. Jenengan ketika menemukan harta karun 1/5%, 1/5 wa yusrafu masraf az-zakati 'ala al-masyhuri. Ulama pendapat yang paling masyhur, yang perlu dikeluarkan, yang perlu dibelanjakan untuk orang-orang 8 asnaf, orang-orang yang menerima zakat adalah 1/5%. 1/5%. 1/5%-nya dibagi-bagi kepada orang yang 8 asnaf. Nanti kita akan belajar siapa saja 8 asnaf tadi. Wa muqabaluhu, yang menandingi pendapat yang masyhur ini ada. Oh enggak, itu enggak, kalau harta rikas itu tidak harus diberikan kepada yang 8 wajib zakat itu, tidak. Kata pendapat yang menandingi, beliau mengatakan annahu yusraf ila al-khamsi al-madkhurina fi ayatil fai, itu dibelanjakan, itu dikeluarkan 1/5 ini dikeluarkan di dalam ayat yang telah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, di ayat Al-Fai. Ayat Al-Fai itu dalam Al-Hasyr ayat 7. Ma'afa Allahu ala rasulihi, sesuatu harta rampasan yang telah Allah berikan kepada Rasulnya, min ahli qura, dari penduduk suatu negeri, falillahi, miliknya Allah pertama, Pak, miliknya masjid, miliknya tempat-tempat ibadah, walir rasuli, juga miliknya Rasul, milik perjuangan agama, walidil qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim. Anak yatim kalau dalam Islam, dalam zakat kan tidak ada, Pak. Tapi rikas, kata ulama, mendapatkan dari 1/5 dari harta temuan. Siapa lagi? Wal masakin, orang-orang miskin. Nah, kalau miskin ini ada apa? Kalau orang miskin. Kemudian selain orang miskin, wabnis sabil, dan juga anak jalan, musafir. Musafir ini juga
boleh menerima zakat. Begitu juga menerima dari harta rikas. Begitu juga di dalam zakat ada ibu sabil. Tapi kalau Rasul, keluarga Rasul tidak ada Pak dalam zakat, nggak boleh juga. Makanya kalau dia ngaku dzurriyyah Nabi, jangan, nggak boleh Pak nerima zakat. Boleh nerima hadiah, boleh. Baik, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Di sini sebenarnya macam-macam. Di beras itu ada yang beras yang sudah dikuliti, ada yang beras bersih. Itu beda-beda Pak. Antara beras yang, kalau yang tadi itu yang ada yang gabah, ada yang padi dekat dengan gagangnya. Kalau beras itu 8, kalau yang beras sudah jadi beras tadi 815 kan. Tapi kalau gabahnya 1323. Karena masih ada gabahnya. Gabah itu kulitnya. Kalau ada gagangnya masih ini lagi. Kalau ada gagangnya 1631. Kalau sama batang-batangnya, ya siapa tahu males mau langsung mau dikeluarin. Karena begini, saya semalam saya ngisi hitan, Pak. Saya ngisi hitan, ceramah hitan. Saya baca di satu kitab itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk hitan. Sunat Pak, hitan itu sunat. Nah kemudian Nabi Ibrahim itu hitan ketika umur 80 tahun. Hitannya dengan apa? Tahu nggak Bapak? Dengan kapak Pak. Teriak Pak, sakit itu. Umur 8 tahun, 80 tahun sudah besar. Nah, bisa bayangkan sendiri aja gimana alat kelaminnya, kulufnya di kapak Pak. Karena teriak, dia bilang, ditegur oleh Allah. Kamu ini kan masih diperintah, belum saya keluarkan perintah menggunakan alatnya. Tahu-tahu kamu diberi. Di dalam kitab itu ada seperti itu, Pak. Masih diperintah, kamu langsung kerjakan. Belum saya bilang harus pakai alat apa. Tahu-tahu dia pakai kapak. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Karena ini adalah perintahmu, saya tidak bisa menunggu terlalu lama ya Allah. Jadi langsung dikerjakan. Kalau kita kan enggak, masih jam sekian, tapi itu kita manusiawi Pak. Insya Allah juga mengamalkan, karena ada ilmu yang namanya waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Itu juga termasuk mengamalkan ilmu. Nabi Adam belum ada waktu itu mungkin. Nabi Ibrahim belum ada waktu jawaz, waktu fadilah. Karena setelah ulama-ulama yang ada itu Pak. Nah, sama mungkin sampai sama beliau itu, sampai padi yang ada gagangnya saja dihitung. Takut ada orang yang takut sampai sebelum disilip ya Allah, takut sampai ini, sampai ada kewajiban zakat 10% atau 5% yang ada di sini yang harus saya keluarkan ternyata masuk ke selipan. Kemudian sudah sama gagang-gagangnya saya zakatin. Cukup sekian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zakat fitrah.